adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah IMPA tanggal 17 Mei. Nah, ibadah kali ini kita masih di rumah ya. Kita masih beribadah sama papa mama di rumah. Nah, sebelum beribadah Kakak Rere mau ajakin adik-adik buat siap-siap dulu. Siap-siapnya kita mau mandi dulu. Setelah mandi kita mau pakai baju yang rapi. Dan setelah pakai baju yang rapi, adik-adik jangan lupa siapin Alkitabnya. Setelah siapin Alkitab, setelah pakai baju yang rapi dan sudah mandi, adik-adik boleh kita cari posisi yang enak untuk beribadah. Kita mau mulai beribadah. Nah, sebelum beribadah jangan lupa absen dulu. Absennya gimana? Adik-adik boleh masuk ke grup WhatsApp di kelasnya masing-masing dan cari link yang di-share oleh kakak pelayan. Di situ nanti adik-adik bisa untuk isi nama, udah itu isi sepel, dan jangan lupa isi kelasnya. Setelah itu adik-adik boleh submit. Udah absen kan semuanya? Jangan lupa ya, satu kali hanya untuk satu nama. Jadi kalau adik-adik berdua, adik-adik boleh ulangi lagi langkah yang sama di link yang sama. Oke? Nah, sebentar lagi kita mau mulai ibadah. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Mari kita berdiri. Kita angkat pujian. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Siapa yang happy pagi ini? Kita nyanyi happy ya 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 ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Doa semuanya, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa dulu sebelum mulai ibadah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Kiranya Engkau mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berikan kami kecerdasan dan hikmat untuk mendengarkan setiap firman Tuhan yang diberikan oleh kakak pelayan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Apa the was the are like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujian baca kitab suci.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, biarlah kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitab belum? Nah, kalau sudah, kita akan membuka dulu Alkitab dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 23. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini adalah surat dari Rasul Paulus di Efesus kepada jemaat yang berada di Korintus. Adik-adik, semua udah pada buka Alkitab kan? Sekarang kita akan mulai baca dari ayat 17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar ini. Kakak pengen tanya kepada adik-adik. Ada nggak yang senang sama makan banyak? Pasti ada ya. Makan yang terlalu banyak sekali seperti gambar ini nih. Nah, adik-adik lihat kan? Makanannya banyak sekali. Nah, adik-adik, apalagi kalau adik-adik sudah sampai di toko mainan, lihat begitu banyak mainan. Melihat mainan ini, ingin beli semuanya. Nah, adik-adik, kalau seperti ini pasti sudah sering terjadi di rumah ya. Rebutan remote dengan kakak atau adik untuk nonton TV yang disukai oleh masing-masing. Nah, adik-adik, jika adik-adik pernah melakukan seperti yang gambar tadi kakak udah kasih tunjuk di atas tadi, nah, Bapak Paulus menyebutnya apa? Adik-adik tahu nggak? Bapak Paulus menyebutnya itu namanya serakah. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak apa artinya serakah? Nah, serakah itu adalah ingin memiliki lebih daripada yang seharusnya. Serakah itu bisa juga disebut tamak atau rakus. Adik-adik, keserakahan ini terjadi di kota Korintus pada saat perjamuan makan untuk Tuhan yang dihadiri oleh berbagai macam orang, baik orang kaya maupun orang yang miskin. Orang-orang kaya ini mereka makan sangat berlebihan. Nah, sangat berlebihan ini yang dimaksudkan dengan serakah. Mereka ingin memuaskan keinginan mereka sendiri. Mereka tidak memperhatikan bahwa ada orang miskin atau orang yang tidak mampu yang belum makan atau sedang dalam kelaparan. Nah, adik-adik, makanya Bapak Rasul Paulus melalui suratnya, dia memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus supaya mereka tidak
serakah ataupun rakus. Kalau mereka mau pergi ke perjamuan makan, mereka harus makan terlebih dahulu dari rumah. Tidak menghina orang yang lebih lemah, yang mengharapkan makanan atau sedang dalam keadaan lapar. Dan mereka juga harus berbagi dengan sesama mereka agar perjamuan dapat dinikmati secara bersama-sama. Adik-adik, serakah itu merupakan sifat yang tidak baik, bukanlah sikap yang baik serakah itu. Karena serakah itu bisa merugikan orang lain dan juga bisa merugikan diri kita sendiri. Contohnya kalau kita serakah, merugikan orang lain dan kita juga tidak bisa mempunyai teman dan kita dimusuhi oleh orang-orang kalau kita mempunyai sikap serakah. Dan serakah juga dapat menyebabkan apa? Menyebabkan pertengkaran. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Apa yang harus adik-adik lakukan agar tidak menjadi seorang anak yang serakah? Kira-kira apa ya yang harus kita lakukan biar tidak menjadi serakah? Nah, adik-adik, seperti yang tadi Bapak Rasul Paulus katakan bahwa kita harus apa? Rajin berbagi. Harus bisa berbagi dengan sesama. Kalau kita mempunyai makanan yang berlebihan, teman kita tidak mempunyai makanan, kita bisa memberikan makanan kita kepada teman kita. Contohnya lihat gambar-gambar yang kakak tunjukkan ini. Nah, ini mereka berbagi, makan bersama-sama, tidak makan sendiri. Artinya mereka tidak serakah. Adik-adik, kita juga harus belajar untuk berbagi mainan. Jika adik-adik sudah semakin besar, biasanya banyak sekali mainan yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, saatnya untuk merelakan mainan tersebut diberikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Contohnya pada saat kita HUT PA, kita mengadakan acara bagi-bagi gratis. Nah, adik-adik kalau punya mainan atau barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi, adik-adik bisa memberikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Nah, adik-adik, kalau kita makan, kita juga harus makan secukupnya. Jangan terlalu banyak-banyak. Kalau nanti terlalu banyak-banyak juga, nanti di tengah-tengah udah kekenyangan, makanannya tidak dihabiskan. Akibatnya makanan tersebut dibuang. Adik-adik harus ingat, banyak orang lain di luar juga yang sedang membutuhkan makanan. Jadi adik-adik tidak boleh buang-buang makanan. Itu tidak baik ya adik-adik ya. Kita harus makan secukupnya saja. Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan yang kakak sampaikan. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengingatkan kita supaya kita jangan menjadi anak-anak yang serakah atau rakus. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk kita harus saling apa? Saling berbagi. Terus harus saling tolong-menolong dengan sesama atau dengan siapapun. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga mengajarkan untuk kita selalu harus mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, kakak mau tanya, siapa yang di sini suka sekali nonton TV bersama-sama dengan keluarga? Angkat tangan yang tinggi. Ya, ternyata nonton TV bersama-sama dengan keluarga itu menyenangkan ya. Tapi adik-adik, di sini juga kita bisa belajar loh. Kalau kita bisa mengalah ataupun memberi kesempatan kepada kakak, kepada adik, atau anggota keluarga yang lain supaya mereka juga bisa menonton acara TV favorit mereka loh. Jadi, kita bisa belajar untuk tidak berebutan remote TV lagi ya. Supaya kita bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dengan penuh sukacita. Ya adik-adik, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita jangan serakah atau rakus
kelebihan yang kita punya, yaitu makanan, minuman, pakaian, dan juga kepandaian kita, harus kita bagikan kepada mereka yang berkekurangan. Agar dalam kehidupan kita ini ada keseimbangan dan semua orang hidup dalam damai sejahtera. Seperti yang tertulis di 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Amin. Aktivitas untuk kelas kecil dan kelas besar dapat adik-adik lihat di dalam slide untuk alat dan bahan serta cara membuatnya. Setelah adik-adik membuat, jangan lupa foto hasil karya adik-adik dan diupload di grup kelas masing-masing. Selamat mencoba, ditunggu semuanya. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan. Seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita tentang persembahan yang terbaik, marilah kita memberikan persembahan dengan sukacita sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan kepada anak-anaknya. Persembahan yang adik-adik berikan dapat dikumpulkan, disimpan, dan diberikan ke gereja setelah kita beribadah. Atau boleh minta bantuan mama dan papa untuk melakukan transfer melalui nomor rekening Mandiri yang nomornya tertera di dalam slide. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang diberikan. Adik-adik, kita mau berdoa persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami, biarlah persembahan yang kami berikan ini bisa digunakan untuk pelayanan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini dengan pujian. Ada satu sobatku, namanya siapa adik-adik? Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu
kerasa kita udah ada di penghujung ibadah pada hari ini. Kakak Rere mau kasih tahu sama adik-adik, pokoknya apapun yang kakak pelayan hari ini ceritakan, adik-adik jangan cuma didengar aja, tapi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sama satu lagi dari kakak Rere mau ajakin adik-adik untuk tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa rajin cuci tangan, dan jangan lupa juga untuk makan sayur, minum susu, pokoknya makan makanan yang bergizi. Nah, salam cinta dari kakak Rere untuk adik-adik semua. Dadah, selamat hari Minggu.